Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonandi, Kepala SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Saya CEO Kopassus, Komandan Organizing Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Izinkan saya berbagi praktek baik. Saya akan kenalkan opak tasik berkualitas. Seberapa penting saya kenalkan opak berkualitas, opak tasik berkualitas. Guru merupakan garda terdepan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan kita sepakat untuk itu. Maka guru harus mampu memberikan keteladanan dan hanya bisa menuntut kepada anak untuk selalu berprestasi. Kami selalu pastikan bahwa one student, one achievement. Tapi kami ingin pastikan guru pun demikian. Sesuai Pasapa Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Guru harus mampu menjadi teladan siswa dalam belajar dan berkarya. Tidak mudah untuk itu semua. Tantangannya, guru pada umumnya enggan untuk meningkatkan kompetensinya. Guru lebih suka pada zona nyaman, lebih suka cinta kemapanan, susah untuk berubah. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ketika saya sebagai kepala sekolah harus mampu menularkan hal baik, mengeluarkan potensi Bapak Ibu guru, sehingga ketika dia berkolaborasi di komunitas belajar, dengan serta-merta mereka bisa berkarya, berkinerja, maju bersama, hebat semua. Saat ini saya sebagai CEO dari Kopassus begitu bangga dengan perkembangan kegiatan Kombel di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Terlihat guru saling menginspirasi, berbagi praktek baik, mencoba keluar dari zona nyaman. Dulu belajar di kelas terlihat monoton, tidak sesuai dengan kebutuhan anak, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi dengan Kopassus, kegiatan yang terjadwal, interaksi yang luar biasa, tingkat partisipasi yang tinggi, saya bahagia melihat perkembangan pembelajaran di kelas sudah menunjukkan peningkatan kualitas. Dan tentunya ini tidak mudah. Bagi saya, hari demi hari harus selalu lebih baik. Pastikan hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Begitupun besok kita jemput lebih baik dari hari, dan itu harus diperjuangkan. Begitupun dengan Kombel, selalu harus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Solusinya, ketika bicara peran Kombel, pastikan mindset semua anggota Kombel bisa menginternalisasi apakah itu Kombel. Komunitas belajar sesungguhnya adalah sebuah rasa. Semua anggota harus bisa merasakan bahwa Kombel adalah tempat untuk belajar, berkarya, dan berbagi praktek baik. Dengan rasa semua selesai. Semua saling merasakan tanggung jawab, merasakan silaturahmi selama kegiatan merasa keluarga besar. Dan itu poinnya. Di sini saya sebagai kepala SMA Negeri 1 Tasikmalaya harus memastikan kolaborasi yang paripurna, baik saya dengan guru-guru penggerak yang ada di sekolah saya yang kurang lebih ada 10 orang, mampu menyiapkan nutrisi sekaligus amunisi yang akan dijadikan kebutuhan oleh Bapak Ibu guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Peran Kopassus dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan siklus inquiry dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu refleksi awal. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni sebelum tahun pelajaran 2024-2025 dilaksanakan. Di sini guru-guru melakukan refleksi awal tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai mata pelajarannya masing-masing. Guru menganalisis beberapa data murid yang diperoleh pada semester sebelumnya. Dari hasil refleksi ini, guru menentukan agenda prioritas yang akan didiskusikan dalam komunitas belajar. Ini penting sehingga komunitas belajar dapat membuat perencanaan yang tepat, yang sesuai. Pada awal tahun pelajaran 2024-2025, hasil refleksi guru terdapat beberapa poin penting yang menjadi agenda utama komunitas belajar, yaitu minimnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran,
penerapan model-model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa yang belum digunakan secara optimal, serta kesadaran guru untuk belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar masih minim. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk penyusunan program kualitas belajar sesuai dengan kebutuhan guru tentunya. Lanjut ke tahap yang kedua, perencanaan. Tahap perencanaan di Kopassus dilakukan pada bulan Juli 2024. Penanggung jawab dari tim guru penggerak. Mereka merencanakan program-program sesuai dengan hasil refleksi sehingga memenuhi kebutuhan belajar. Tahap selanjutnya, yang ketiga, implementasi. Kegiatan komunitas belajar Kopassus dilaksanakan secara rutin 2 pekan sekali. Guru-guru belajar bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi masing-masing melalui kegiatan berbagi praktek baik. Kopassus memfasilitasi guru-guru dalam pemenuhan kebutuhan belajarnya. Komunitas belajar juga menyediakan beberapa guru model sebagai contoh dalam pelaksanaan pembelajaran. Role model ini akan menyediakan kelas secara terbuka untuk dikunjungi oleh guru-guru lain yang membutuhkan. Manfaat yang dirasakan antara lain terciptanya kolaborasi antara guru-guru tidak hanya dengan mata pelajaran yang sama, namun dengan mata pelajaran yang serumpun. Guru-guru juga saling menginspirasi dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peran komunitas belajar juga membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Hal ini penting bagi guru agar dapat meningkatkan kompetensinya. Komunitas belajar menyediakan pendampingan bagi guru-guru yang mengoptimalkan pemanfaatan PMM. Hasil yang diperoleh, terdapat 90% guru yang telah melaksanakan pelatihan mandiri dan 100% guru yang melaksanakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Tentunya saya bangga sebagai kepala sekolah, Kopassus luar biasa. Kegiatan implementasi dipantau juga melalui pelaksanaan observasi. Dari hasil observasi menunjukkan hasil yang sangat luar biasa, di mana peningkatan guru-guru yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran naik dengan signifikan. Guru-guru juga telah mengimplementasikan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan karakteristik materi pada mata pelajaran yang diampunya. Ini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan ketika guru mendapatkan penguatan kompetensinya yang berkaitan dengan implementasi model-model pembelajaran yang sesuaikan dengan kebutuhan murid dan karakteristik materi pada mata pelajaran. Tahap yang terakhir, tahap yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini adalah refleksi akhir. Dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, dilaksanakan setelah observasi. Yang kedua, dilaksanakan di akhir semester di bulan Desember. Terbukti bahwa dengan pendekatan siklus inquiry, Kopassus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini berarti Kopassus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kami. Dan nampak semakin aktif Bapak Ibu guru di kelompok belajar, maka semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh anak-anak kami, oleh siswa-siswa kami, oleh peserta didik tentunya. Setujukah Bapak Ibu semuanya? Kalau setuju, mari kita berpantun. Bunga kertas berwarna-warni, opak berkualitas, selalu di hati. Demikian praktek baik dari Kopassus, kelompok belajar khusus SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.